Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Efrianti, saya dari kelompok 5. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya mengenai AFES. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem ekskresi pada AFES. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan pada AFES terdiri atas paru, kerongkongan, kemudian ada tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, usus buntu, poros usus atau disebut rektum, dan akan bermuara di kloaka. Selain organ-organ sistem pencernaan tadi, dibantu juga oleh kelenjar pencernaan, diantaranya adalah hati dan pankreas. Jadi mekanismenya adalah makanan diambil oleh paru atau masuk ke dalam paru, kemudian masuk ke dalam rongga mulut dan nantinya akan menuju ke kerongkongan. Pada bagian bawah kerongkongan terdapat suatu kantung yang bisa membesar. Kantung ini disebut dengan tembolok. Kemudian makanan masuk menuju lambung kelenjar. Disebut lambung kelenjar karena dindingnya ini mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian makanan masuk menuju lambung pengunyah. Disebut lambung pengunyah karena dindingnya ini mengandung otot-otot kuat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Setelah itu makanan hasil pencernaan oleh lambung ini akan menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Sari-sari makanan ini nantinya akan diserap oleh pembuluh darah di usus halus yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke usus besar menjadi feses. Nah, feses ini nantinya akan menuju ke rektum dan akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini berfungsi untuk memperbanyak keturunan. Sistem reproduksi betina pada AFES berupa ovarium yang berada di dekat ginjal sebelah kiri dengan corong besar yang mengangkut ovum yang sudah matang ke oviduk, kemudian ke kloaka. Ovarium dan oviduk ini berukuran kecil pada betina yang tidak bertelur, tetapi pada musim bertelur keduanya membesar seiring dengan bertambahnya jumlah ovum. Ketika ovum sudah matang, ia menerima kuning telur di ovarium sebelum dilepaskan ke selon dan diambil oleh corong. Fertilisasi kemungkinan berlangsung di bagian atas oviduk. Proses fertilisasi pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium sebelah kiri. Ovarium sebelah kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang disebut rudimenter. Pada sistem reproduksi jantan berupa dua testis yang melekat di dekat ginjal dan vas deferens yang bergulung-gulung dari masing-masing yang nantinya mengarah ke ureter. Banyak burung memiliki vesikuler seminalis, tempat vas deferens memasuki kloaka. Namun beberapa burung seperti bebek dan burung unta memiliki penis median di kloakanya. Testis dapat membesar selama musim kawin dan sperma di vasikuler seminalis dimasukkan ke dalam kloaka betina pada saat perkawinannya. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada AFES. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup. Dalam hal ini adalah burung. Zat-zat ini sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi pada AFES terdiri atas ginjal dan paru-paru. Ginjal pada AFES berjumlah 2 buah
dan berwarna coklat. Ginjal memiliki saluran ginjal yang bersama-sama dengan atau bebarengan dengan saluran dan kelenjar kelamin serta saluran pencernaan yang bermuara di kloaka. Burung tidak memiliki kelenjar keringat tetapi memiliki kelenjar minyak di bagian tungging. Kelenjar ini menghasilkan minyak yang berfungsi untuk melumasi bulu-bulu burung agar tetap licin. Zat sisa metabolisme burung umumnya berupa limbah nitrogen yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk asam urat. Asam urat dikeluarkan dari kloaka dalam bentuk semisolid atau setengah padat bersamaan dengan kotoran. Asam urat ini menyebabkan warna putih pada kotoran burung. Organ ekskresi selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru burung berfungsi sama seperti paru-paru pada hewan bertulang belakang lainnya, yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada proses pernapasan, paru-paru ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Demikian pemaparan saya terkait sistem-sistem pada burung yang telah dijelaskan tadi. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.